Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis, Dr. Wazina MSI, dan rekan-rekan diskusi yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jual beli mata uang atau al-sraf. Perkenalkan, saya Raudatunisa Fitri dengan NIM 2214-10170 dan rekan saya Nafajah dengan NIM 2214-10153 dan Rihadatul Aish Adawiyah 2114-10160 dan Rivaldi Abdullah Arfan dengan NIM 2014-10167. Jual beli mata uang. Pengertian jual beli dalam Islam yaitu jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, di mana yang satu memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara. Sedangkan ungkapan sesuai dengan kesepakatan atau ketetapan syara maksudnya adalah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Dasar hukum jual beli. Di sini ada dasar hukum jual beli itu ada Al-Qur'an, ada hadis dan ijma. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah dasar hukum yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kuliah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa, dan dapat diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Di sini dasar hukum jual beli dalam Al-Quran terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Hadis, dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya sebagai berikut. Dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan profesi apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang berkaitan. Selanjutnya ada ijma. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia saling berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan suatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain. Hukum jual beli yaitu antara lain satu, asal hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Yang kedua, wajib. Umpamanya, wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Yang ketiga, sunnah, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi. Dan yang terakhir ada haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang. Selanjutnya, yang kedua, ada syarat akad sarf. Menurut para fuqaha, persyaratan ketika hendak memberikan jasa jual beli uang terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada nilai tukar yang diperjualbelikan
telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah badan. Terus yang kedua, apabila mata uang atau valuta asing diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Terus syarat yang ketiga, dalam sarf tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar, syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut. Terus syarat yang terakhir, dalam akad sarf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya sarf, penguasaan objek akan akad harus dilakukan secara tunai. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis sarf. Yang pertama yaitu transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk penyerahan pada saat itu atau over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukum transaksi ini adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Terus transaksi yang kedua, transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Transaksi ini hukumnya juga haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan atau yang bisa disebut dengan muadah, dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Terus jenis transaksi yang ketiga itu ada transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukum transaksi ini juga haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Terus jenis transaksi yang terakhir ada transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya, transaksi ini adalah haram juga karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang regulasi pemerintah terhadap jual beli mata uang al-sarf. Dasar utama regulasi jual beli mata uang al-sarf di Indonesia adalah Fatwa DSN MUI nomor 28 DSN MUI _3 Nah, fatwa ini menjelaskan bahwa jual beli mata uang asing atau falas dibolehkan dengan beberapa ketentuan. Yaitu yang pertama, transaksi harus dilakukan secara tunai. Tidak boleh ada tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan. Nilai mata uang harus disepakati saat transaksi dilakukan. Nah, yang kedua, transaksi tidak boleh mengandung unsur spekulasi. Harus ada kebutuhan real untuk melakukan transaksi, seperti untuk perdagangan internasional, perjalanan ke luar negeri, atau hedging. Dan yang terakhir, itu transaksi tidak boleh dilakukan dengan mata uang yang sama. Jika mata uang yang dipertukarkan sama, dan nilainya harus sama. Jadi, di dalam unsur itu tidak ada unsur ribawi. Ya, baiklah. Studi kasus pada tanggal
10 Januari 2024, PT Garuda Indonesia berencana untuk membeli 10 pesawat Airbus A350 sampai dengan 1000 dengan harga total 35 miliar USD. Garuda membutuhkan USD untuk pembayarannya, sedangkan mata uang yang dimilikinya adalah rupiah. Garuda dapat melakukan jual beli mata uang Asharf untuk mendapatkan USD yang dibutuhkan. Berikut beberapa pilihan transaksinya. Yang pertama, transaksi spot. Garuda menukar 500 triliun dengan 35 miliar USD di bank pada tanggal 10 Januari 2024. Kurs spot USD atau rupiah pada tanggal 10 Januari 2024 adalah 14.285,70 rupiah. Transaksi dilakukan secara tunai sehingga Garuda langsung menerima 35 miliar USD. Yang kedua, transaksi forward. Garuda menandatangani kontrak forward dengan bank pada tanggal 10 Januari 2024 untuk membeli 35 miliar USD pada tanggal 10 Juli 2024. Kurs forward USD atau rupiah yang disepakati adalah 14.500. Garuda membayar premi forward kepada bank sebagai kompensasi atas jaminan bank untuk menyediakan USD pada tanggal 10 Juli 2024. Garuda, yang ketiga, transaksi swap. Garuda menukar 500 triliun rupiah dengan 35 miliar USD di bank pada tanggal 10 Januari 2024. Pada saat yang sama, Garuda menandatangani kontrak swap dengan bank untuk menukar kembali 35 miliar USD dengan 500 triliun rupiah pada tanggal 10 Juli 2024. Kurs swap USD atau rupiah yang disepakati adalah 14.500. Transaksi swap memungkinkan Garuda untuk mendapatkan USD 35 miliar pada saat ini dan menunda pembayaran 500 triliun hingga tanggal 10 Juli 2024. Kesimpulannya, jadi jual beli mata uang Asharf merupakan instrumen yang bermanfaat bagi perusahaan yang melakukan transaksi internasional. Pilihan transaksi yang tepat dapat membantu perusahaan untuk mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi keuangannya. Regulasi pemerintah terhadap jual beli mata uang Asharf di Indonesia cukup komprehensif. Fatwa DSN MUI menjadi dasar utama dan dilengkapi dengan peraturan Bank Indonesia dan undang-undang terkait. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulannya adalah jual beli mata uang Alsaf merupakan instrumen yang bermanfaat bagi perusahaan yang melakukan transaksi internasional. Pilihan transaksi yang tepat dapat membantu perusahaan untuk mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi keuangannya. Regulasi pemerintah terhadap jual beli mata uang Alsaf di Indonesia cukup komprehensif. Fatwa DSN MUI menjadi dasar utama dan dilengkapi dengan peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan undang-undang.
Bye.